Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih? Pasti sehat dong. Oke. Nah, kita akan mulai nih ibadah sekolah minggu. Iya nih Bang. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Apa judulnya? Aku susah. Hello. Halo, hello, hola. Ayo. Halo, hello, Hola. Ayo. Oke. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Halo, hello, hola. Halo, hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita ulang sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, wah seru banget ya Kak ya. Iya Aduh, dong, seru abang banget, sampai pasti keringetan. capek. Waduh. Apa tadi judul lagunya? Halo, hello, hola. Halo, hello, hola. hola. Oke, nanti biar abang ingat-ingat lagi deh. Iya betul. Pasti seru nih di rumah kan, sekolah minggunya. Oke, kita mau tanya-tanya kelas dulu nih Kak. Tanya-tanya Iya. kabar kelas. Kita dari kelas kecil dulu ya Bang ya. Kelas kecil dulu. Kelas apa tuh Bang? Kelas bayi, kelas Samuel. Samuel, apa kabar? Halo. Adik-adik yang kecil sama mama sama papanya mungkin ditemenin mama papa. Harus tetap semangat untuk sekolah minggu. Habis itu naik lagi. Naik lagi, Bang. ke kelas Kelas Ham dan Yafet. Ham Yafet. Ham Yafet, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar Ham Yafet? Pastinya harus terus bersukacita dong. Betul. Iya, jangan malas-malas. Walaupun umurnya sudah naik, tapi masih tetap di rumah, tetap harus bersukacita. Harus Nah, kakaknya nih, kakaknya kelas kita, kelas kita. Kelas Iya. apalagi tuh? Kelas Kalau bukan kelas Sam. Kelas Sam, apa kabar? Oke, apa kabar? Ini Abang Nata, ini kakak. Reta. Nah, lalu kakak Grace-nya tidak bisa hadir hari ini, tapi bukan mengurangi sukacitanya, oke? Nah, lalu kita naik lagi. Kelas apa tuh Bang? Kita masuk ke kelas TK besar, kelas Besar. bapaknya Sam, Hamian, dan Yafet. Kelas Nu. Oke, kelas Nu apa kabar? Apa kabar kelas Bang? Oke, lalu kita naik lagi ke kelas 1 dan 2 SD, ke kelas Ruth. Ruth. Oke. Iya. Kita sapa kelas Ruth ya Bang. Iya. Halo Ruth, apa kabar? Apa kabar? Ruth yang sebelah sana juga apa kabar? Oke. Nah, selanjutnya kelas 3 dan 4. Kelas Yosua. Halo kelas Yosua, apa kabar? Nah, kelas Ruth udah mulai sekolah. Kelas Yosua juga sudah mulai sekolah. Harus rajin-rajin ya sekolahnya. Nah, lalu ada kakaknya nih. Yang terakhir. Kakaknya ya, yang terakhir. Yang terakhir di sekolah minggu, yang paling tua, yang paling senior, yang masuk ke gua singa. Kelas apa tuh Bang yang masuk ke Kelas kelas? apa itu? Kelas Daniel. Selamat Halo hari kelas Minggu. Daniel, selamat hari Minggu, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kelas Daniel adalah kelas yang paling besar kakak. Oh, Jadi harus bisa jadi contoh buat adik-adiknya. Harus bisa rajin belajarnya untuk sekolah, tapi tetap juga rajin baca firman Alkitab, tiap hari. betul. Iya, betul sekali. Sama seperti firman hari ini nanti. Baca Alkitab tiap hari, oke? Oke. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan berdoa dulu.
biar ibadah ini, biar firman Tuhan juga bisa masuk ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau jagai kami, Kau pertemukan kami kembali, guru sekolah minggu bersama dengan adik-adik sekolah minggu, dan mungkin juga didampingi mama, papa, kakak, dan abang. Biarlah ibadah ini jadi panduan buat adik-adik untuk bisa melanjutkan, untuk bisa menikmati setiap kehidupan adik-adik, menjalani setiap kehidupan adik-adik, mengingat firman Tuhan adalah sumber kehidupan adik-adik. Tuhan, bukakanlah hati kami, pikiran kami, agar kami tetap bisa mendengarkan dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Habis ini apa nih Kak? Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu. Nah adik-adik, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, demikian juga buat orang tua yang mendampingi anak-anak dalam ibadah sekolah minggu. Kalaupun kita tidak boleh beribadah secara bersama-sama di gereja, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu melalui live streaming. Dan firman Tuhan yang ditetapkan dalam ibadah Minggu ke-21 Trinitatis 1 November 2020 tertulis dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 dari ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 119 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama mendengarkan anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Demikian juga kami sampaikan horas buat orang tua kami yang mendampingi anak-anak beribadah di rumah pada pagi hari ini. Horas, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Sehat semua? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau anak-anak kami sehat semua dan bergembira untuk mengikuti ibadah sekolah minggu live streaming di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan jika anak-anak kami penuh dengan semangat, jika anak-anak kami sehat semuanya, puji Tuhan. Lalu yang kedua buat anak-anak kami,
Amang mau menunjukkan apa yang ada dalam gambar ini. Coba diperhatikan anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah, gambar apa yang Amang tunjukkan ini? Gambar apa? Ya, gambar keluarga, ayah, ibu, bapak, anak-anak berkumpul untuk apa? Dan sedang apa? Ya, bagus kalau anak-anak kami memperhatikan tadi gambar itu adalah gambar orang tua bersama dengan anak mendengarkan apa? Membaca apa? Ya, kalau anak-anak kami memperhatikan tadi gambar keluarga yang asik membaca apa? Membaca Alkitab. Itu yang kita lihat tadi melalui gambar yang Amang tunjukkan. Bahwa ada kerinduan daripada orang tua bersama-sama dengan anak berkumpul untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan papa, bersama dengan ibu, bersama dengan anak-anak. Kira-kira apa juga yang mereka lakukan? Kalau Amang mau bertanya menunjukkan gambar ini juga kepada anak-anak kami sekolah minggu. Kira-kira apa yang sedang dilakukan? Benar sekali anak-anak kami, mereka asik membaca Alkitab. Bukan koran yang dibacakan, bukan buku yang lain yang dibacakan, tetapi mereka orang tua bersama-sama dengan anak membaca Alkitab. Lalu saya mau bertanya juga kepada anak-anak kami sekolah minggu, apakah kita masing-masing memegang Alkitab kita? Masing-masing kita memegang Alkitab kita. Benar, terima kasih buat anak-anak kami. Ketika anak-anak kami memegang Alkitabnya, ketika Amang tadi membaca firman Tuhan, kita memperhatikannya, kita mendengarnya, kita simak dengan baik. Pasti semua kita mempunyai Alkitab. Coba ulangi apa yang kita pegang bersama-sama pada saat ini. Ketika Amang menunjukkan apa yang kita pegang. Alkitab. Kita yang melakukan ibadah di rumah kita pasti memegang Alkitab. Coba ditunjukkan kepada Amang Alkitab yang dibaca tadi. Terima kasih buat anak-anak kami ketika kita mau memegang Alkitab, membaca Alkitab. Lalu yang kedua mau Amang tanyakan, apa isi rupanya dari Alkitab itu? Tulisan-tulisan apa yang ada dalam Alkitab itu? Kalau Amang mau bertanya kepada anak-anak kami, tulisan apa yang ada dalam Alkitab itu? Terima kasih atas jawaban anak-anak kami tentang karya dan kasih Tuhan Allah kepada manusia. Tentang karya dan kasih Allah juga kepada anak-anak kami sekolah minggu. Tentang karya Allah dan kasih Allah kepada orang tua kita. Lalu apa lagi? Tulisan yang ada dalam Alkitab itu. Bagus, terima kasih buat anak-anak kami. Kalau anak-anak kami membaca, kita mengetahui apa saja yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi isi daripada Alkitab itu. Kita mengetahui apa saja perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa saja perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, kalau Amang boleh bertanya kepada anak-anak kami sekolah minggu, berapa bagian Alkitab itu? Ya, bagus anak-anak kami sekolah minggu. Kalau anak-anak kami sekolah minggu menjawab bahwa 2 bagian. Yang pertama adalah perjanjian lama. Yang kedua adalah perjanjian baru. Lalu Amang mau bertanya, kalau kita katakan tadi Alkitab itu terdiri dari 2 bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru, apa isi daripada kitab perjanjian lama itu? Apa isi daripada perjanjian lama itu? Buku daripada perjanjian lama itu. Bagus kalau anak-anak kami menjawab adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, apalagi termasuk juga Mazmur. Yang menjadi khotbah kita untuk minggu ini, kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-8. Kalau boleh Amang tanya buat anak-anak kami sekolah minggu, berapa pasal kitab perjanjian lama khususnya kitab Mazmur itu? Berapa pasal? Ya, terima kasih buat anak-anak kami sekolah minggu yang menjawab kitab Mazmur itu terdiri dari 150 pasal. Coba mau Amang tanya kepada anak-anak kami sekolah minggu. Mazmur 119 itu berapa ayat? Berapa ayat? Dan kitab Mazmur 119 inilah ayat yang terpanjang. Berapa ayat? Ada yang tahu? Anak-anak kami sekolah minggu berapa ayat? Mazmur 119. Ada? Ya, terima kasih buat anak-anak kami sekolah minggu yang menjawab bahwa ayat daripada Mazmur 119 yang terpanjang kita katakan 176 ayat. Coba perhatikan, buka nanti itu ya. Sampai ke ujungnya lihat berapa ayat dia Mazmur 119 itu. 176 ayat. Ayat yang terpanjang dalam Alkitab. Apakah itu perjanjian lama? Apakah itu perjanjian baru? Lalu yang berikut anak-anak kami, ketika kita tadi membaca firman Tuhan, Mazmur 119 ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-8, yang mau mengatakan kepada anak-anak kami dalam minggu ini supaya anak-anak kami taat kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan adalah merupakan sumber kebahagiaan. Pasti kita mau supaya dalam perjalanan hidup kita ini kita bahagia.
kita bersuka cita. Ada di antara anak-anak kami yang tidak ingin berbahagia? Pasti tidak ada. Anak-anak kami yang tidak ingin berbahagia. Tetapi anak-anak kami sekolah minggu dalam hidupnya ingin berbahagia. Orang tua kita, papa kita, mama kita ingin berbahagia di tengah-tengah keluarga. Bukan soal kekayaan, ya, kebahagiaan itu. Bukan soal banyaknya uang yang menjadi kebahagiaan itu. Tetapi apa dikatakan kepada anak-anak kami? Kebahagiaan itu dikatakan ketika anak-anak kami taat kepada firman Tuhan. Itulah sumber kebahagiaan. Ketika kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, ketika kita mau membaca firman Tuhan setiap di dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan sumber kebahagiaan. Anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming di rumahnya masing-masing pada saat ini, kalau kita perhatikan, bagi yang sudah sekolah, adakah guru-guru di sekolah yang menghukum muridnya jika dia baik? Adakah guru-guru di sekolah kita yang menghukum muridnya ketika dia belajar dengan baik? Adakah guru di sekolah kita yang menghukum kita ketika kita teratur berbaris? Adakah guru-guru sekolah minggu yang memarahi kita, yang menghukum kita ketika kita rajin membaca firman Tuhan? Adakah guru-guru sekolah minggu yang menghukum anak-anak kami ketika kita rajin berdoa kepada Tuhan? Tentu kita katakan tidak ada, ya. Guru kita di sekolah menghukum kita ketika kita baik, ketika kita rajin belajar. Demikian juga tidak ada guru-guru sekolah minggu yang menghukum kita ketika kita rajin membaca firman Tuhan, ketika kita rajin berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa? Pasti ketika kita rajin belajar, taat kepada guru, kita teratur, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, ya, guru kita bangga melihat kita. Orang tua kita bangga melihat kita. Guru-guru sekolah minggu kita pasti bangga melihat kita ketika kita, ya, rajin belajar, disiplin, teratur, mau disuruh baik, mau membaca firman Tuhan, mau berdoa, pasti, ya, orang tua kita, guru kita di sekolah maupun di sekolah minggu bangga. Upahnya apa? Pasti naik kelas, ya. Upahnya apa? Nilainya bagus. Karena kita baik belajar, sungguh-sungguh belajar. Karena kita disiplin, karena kita mau diatur, karena kita mau mendengar-dengaran firman Tuhan, karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Hasilnya apa? Nilai kita pun bagus. Itulah kebahagiaan bagi orang tua kita. Itulah kebahagiaan bagi kita sendiri. Itulah kebahagiaan bagi guru-guru sekolah minggu kita ketika kita taat dan mau belajar, rajin belajar, sungguh-sungguh belajar. Kita penurut. Tetapi coba kau perhatikan di sekolahmu, di sekolah minggu juga ada temanmu yang tidak taat,
yang tidak rajin, yang sering bolos, yang banyak alasan-alasan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Ya pasti nilainya tidak akan baik. Bukan itu saja, pasti dia akan tinggal kelas. Bukan itu saja, ketika seseorang itu tidak baik kepada temannya, pasti temannya juga akan menyingkirkan dia. Tidak mau berteman dengan dia. Kalau dia tidak baik, tidak taat, tidak sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan, pasti orang lain akan menegur dia. Orang lain akan menegur dia. Pasti orang lain akan menghukum dia. Bukan itu saja, pasti dia akan mendapat malu. Pasti akan mendapat malu di hadapan teman-temannya, di hadapan orang tuanya. Amang mau bertanya buat anak-anak kami sekolah minggu. Kalau anak-anak kami di sekolah, apakah kamu disebut anak yang baik? Atau anak yang jahat? Pasti anak-anak sekolah minggu HKBP Serengseng Sawah ketika dia berada di sekolah adalah anak yang baik. Ketika dia di sekolah minggu pasti dia anak yang baik. Dan itulah yang diminta oleh firman Tuhan kepada anak-anak kami sekolah minggu pada saat ini. Supaya kita menjadi anak-anak yang baik di rumah, anak-anak yang baik di sekolah, anak-anak yang baik di sekolah minggu. Dikatakan tadi kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar taat kepada firman Tuhan, hidup kita pasti penuh dengan kebahagiaan. Anak-anak kami akan penuh dengan kebahagiaan. Anak-anak kami akan senang dalam hidup ini ketika kita taat kepada firman Tuhan. Supaya kita jangan mendapatkan malu dalam hidup kita ini. Buat anak-anak kami sekolah minggu, supaya kita jangan meremehkan firman Tuhan. Tuhan tidak menginginkan anak-anak yang tidak taat kepada gurunya. Tuhan tidak menginginkan tidak taat kepada orang tuanya, kepada abang-abangnya, kepada yang mengajari dia, mendidik dia. Yang jelas dikatakan tadi, ketika anak-anak kami tidak taat, Tuhan akan menegur dia. Orang tua akan menegur dia. Guru-guru akan menegur dia. Ketika anak-anak kami tidak taat, pasti apa kita katakan tadi? Ketika tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada guru, dia akan menegur, ditegur. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Pasti dia malu. Bukan itu saja, bagi orang yang tidak taat kepada gurunya, yang tidak taat kepada orang tuanya, anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya, tidak taat kepada guru-gurunya, baik guru sekolah minggu, teman-temannya akan menolak dia, gak mau bergabung dengan dia, gak mau bersama-sama dengan dia. Pasti teman-temannya akan menolak dia. Untuk itu, buat anak-anak kami sekolah minggu HKBP Serengseng Sawah,
Kita diajak oleh firman Tuhan yang kita dengar secara bersama-sama pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Mari kita membuktikan kita anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua. Mari kita membuktikan anak-anak sekolah minggu yang taat kepada guru-gurunya. Dengan cara apa? Kita katakan tadi, rajin membaca firman Tuhan, melakukan yang baik dalam kehidupannya. Pada dasarnya, baik orang tua kita mendambakan supaya anak-anak kami mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Pasti orang tua kita mendambakan anak-anaknya orang yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi supaya kita bahagia dalam hidup ini, mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Itulah kebahagiaan. Ketika anak-anak kami mau melatih diri membaca firman Tuhan, mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, itulah kebahagiaan. Ingat anak-anak kami, demikian juga orang tua kami yang mendampingi anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kebahagiaan itu bukan hal yang dicari. Kebahagiaan itu bukan karena kita upayakan, bukan karena diupayakan oleh manusia sendiri, tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan, baik anak-anak kami sekolah minggu, baik orang tua dalam ibadah kita minggu ini. Kebahagiaan adalah sukacita karena menjalani hidup bersama Tuhan. Sukacita ketika kita menjalani hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami yang membimbing anak-anak, demikian juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati, demikian juga anak-anak kami. Tuhan memberkati supaya kita di dalam kebahagiaan untuk menjalani hidup yang Tuhan berikan dalam pribadi lepas pribadi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar secara bersama-sama pada malam hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh di dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan nasihat-nasihat dari guru-guru kami. Mau melakukan yang baik dalam hidup kami. Engkau berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, dari yang terkecil hingga yang dewasa. Demikian juga orang tua kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan panjang umur, rezeki dan berkat, supaya mereka boleh mendidik anak-anak dalam sukacita dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan bernyanyi untuk meresponi firman Tuhan. Judulnya apa Kak? Yesus pokok. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu HKBP Serengseng Sawah. Demikian juga terima kasih buat orang tua yang mendampingi anak-anak beribadah di rumah pada minggu ini. Demikian juga terima kasih buat anak-anak kami sekolah minggu yang setia mengikuti ibadah dari awal hingga saat ini. Ada hal yang ingin Amang sampaikan di tengah-tengah persekutuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti apa yang diwartakan oleh gereja kita, bahwa Amang Pendeta R.C. Laban dan keluarga akan pindah tempat melayani, pindah tugas untuk melayani dari HKBP Serengseng Sawah ke HKBP Pondok Bambu yang berada di Jakarta Timur. Kalau kita ini berada di Jakarta Selatan, Serengseng Sawah, Amang mau melayani di HKBP Pondok Bambu di Jakarta Timur. Sudah 5 tahun Amang melayani di tengah-tengah gereja kita HKBP Resort Serengseng Sawah. Banyak kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan indah yang tidak boleh Amang lupakan dan keluarga lupakan. Karena di dalam segala pelayanan, bahwa orang tua dan anak-anak kami dari sekolah minggu sampai ke lansia menopang kami, mendukung kami untuk melayani. Pasti ada kelemahan-kelemahan Amang dan keluarga selama ini. Ketika Amang melayani dan keluarga selama 5 tahun di HKBP Resort Serengseng Sawah, pasti ada kekurangan-kekurangan kami. Di atas segala kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami melalui ibadah kita, kebersamaan kita pada saat ini, kami meminta maaf. Mudah-mudahan apa yang Amang sampaikan ketika kita beribadah sekolah minggu sampai ke lansia boleh kita terima.
dan semua apa yang telah Amang sampaikan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Untuk ini kami memohon, doakan kami, anak-anak kami sekolah minggu, demikian juga orang tua kami. Kalaupun kita tidak boleh lagi bersama-sama di tempat ini dan ada yang mengganti kami sendiri, dan kami akan melayani di tempat yang baru di Pondok Bambu, Tuhan Yesus memberkati kami. Demikian juga Tuhan Yesus yang memberkati seluruh anak-anak kami sekolah minggu, orang tua kami. Demikian juga pelayanan seluruh guru-guru sekolah minggu yang selalu setia bersama-sama dengan Parhalado, bagaimana memotivasi dan bagaimana untuk mengembangkan supaya anak-anak kita semakin teguh imannya, semakin takut kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendampingan daripada guru-guru sekolah minggu, pendampingan daripada orang tua, supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Selamat berpisah dan Tuhan memberkati. Amin. Oras anak-anak sekolah minggu, salam dari Amang. Kalaupun kita tidak boleh berjabatan tangan karena COVID-19, tapi kami atas nama keluarga dan kakak di rumah menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, kita sudah dengarkan firman Tuhan nih Kak. Betul. Apa sih yang kakak dapat dari firman Tuhan tadi? Kalau kakak dapatnya, kita harus mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan hidup kita. Oh wow, kalau abang sendiri, kalau firman Tuhan itu seperti jalan yang harus kita laluin gitu. Kalau kita melenceng, wah bisa nggak di luar jalur. Kalau di luar jalur, kalau misalkan ini jurang kita bisa jatuh ya, Bang? Seperti itu. Begitu. Mengikuti Tuhan Yesus itu seperti mengikuti jalan Dia. Oh iya, begitu ya Bang. Selanjutnya kita sudah dengarkan firman, Udah nyanyi. nyanyi-nyanyi. Sekarang kita ngapain nih Kak? Kita ngapain ya? Yang biasa setelah ibadah kita ngapain Bang? Oh, kalau biasanya dulu sebelum COVID kita bagi kelas, dengerin firman lagi, nyanyi lagi, dan kreativitas dong, jangan lupa. Iya, selanjutnya kita akan kreativitas. Siapa nih yang bawa nih Kak? Siapa ya? Siapa? Oh, kakak yang bawa. Kakak Reta akan bawa kreativitas untuk kita semua. Oke? Ya. Siapin Oke. ya alat-alatnya. Halo adik-adik semuanya, kita mulai yuk kreativitasnya. Sebelumnya kita siapkan dulu alatnya ya. Ada spidol, pensil penghapus, lem, gunting, kertas, dan juga kertas origami. Pertama-tama adik pilih kertas origami yang adik-adik suka. Lalu lipat 2 karena kita akan membuat tanda panah. Nah, kita gambar, lalu nanti digunting ya dengan rapih. Untuk adik-adik kelas kecil minta bantuan mama papanya ya untuk menggunting. Nah, setelah digunting nanti jadinya seperti ini, tanda panah. Setelah itu adik-adik kita buat mobil-mobilannya. Nah, di kertas origami yang adik-adik suka digambar ya, lalu digunting sesuai dengan bentuk mobil yang adik-adik suka. Jangan lupa dibuat jendelanya ya. Nah, seperti ini. Nanti adik-adik lem. Jadi temanya hari ini adalah menggunting dan menempel. Jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa adik-adik buat rodanya. Kan setiap mobil ada rodanya nih. Gimana kak caranya? Nah, adik-adik siapin. Nanti origaminya dilipat bagi 4, lalu digunting lingkaran seperti ini. Nanti ukuran rodanya disesuaikan dengan mobil-mobilannya ya. Nanti dilem ya. Setelah semuanya selesai, adik-adik lem satu persatu bagiannya di atas kertas karton atau kertas apapun. Diikuti cara-caranya ya.
Pertama, panah, lalu mobil-mobilannya ditempel di atas panah. Jangan lupa roda dan jendelanya. Pastikan merekat dengan sempurna, kemudian adik-adik boleh gambar jalanannya ya. Setelah selesai semua, adik-adik gunting mengikuti bentuk mobil dan panahnya, karena kita akan membuat pembatas Alkitab berbentuk mobil dan panah. Jadinya seperti ini deh. Kemudian adik-adik tulis di belakangnya ya. Tulis di bagian belakangnya. Nanti adik-adik tulis, aku ikut jalan Yesus. Ya, seperti hari ini. Dalam perikop hari ini kita juga belajar tentang bagaimana kita menemukan kebahagiaan dengan cara mengikuti jalan Yesus. Ini deh jadinya. Nah, nanti adik-adik boleh hias mobilnya sesuka adik-adik. Kalau kakak suka warna biru, jadi mobil-mobilnya warna biru. Selesai deh.